Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Sentot Miftahudin, NIM 530201924. Saya dari kelas IATC. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan penegakan demokrasi di Indonesia. Oke, langsung saja ya. Demokrasi di Indonesia. Dalam hubungan dengan demokrasi di Indonesia secara dasolen atau seharusnya, demokrasi dikembangkan secara kontekstual dengan berdasarkan pada filosofi bangsa, sifat dan karakter bangsa, ciri khas serta identitas bangsa, atau dapat distilahkan berdasar identitas, kepribadian atau jati diri bangsa. Manusia memang sebagai makhluk individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Namun demikian, pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Next. Negara modern yang melakukan pembaruan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitualisme. Menurut Friedrich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitualisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Atau basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan konsensus di antara mayoritas masyarakat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Oke, saya akan di sini menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Periode 1945 sampai 1949. Masa demokrasi parlementer. Menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai pada masa ini. Kelemahan parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila UUD 45 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Di periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dan dalam DPR. Etika dan moral kepemimpinan dalam Islam. Bercermin kepada realitas bangsa dewasa ini bahwa runtuhnya kepercayaan rakyat sesungguhnya bukan hanya terhadap pemerintah saja, tetapi juga terhadap para pemimpin dan para elit politik formal. Bahkan rakyat mempertanyakan mengapa ekonomi terus merosot, rasa aman dalam kehidupan sehari-hari terus memburuk. Di berbagai tempat kerusuhan mudah terjadi dan gampang main hakim sendiri dengan mencabut nyawa sesamanya. Para elit politik semula saling mendukung, hanya dalam waktu singkat sudah saling serang satu sama lain. HAM dalam Islam berbeda dengan istilah dan sistem demokrasi sampai saat ini masih diperdebatkan di antara para ulama serta intelektual dan aktivis muslim. Hampir semua mereka setuju dengan istilah hak-hak asasi manusia atau HAM ini, meskipun konsep yang mereka kemukakan tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal.
Penerimaan ini disebabkan karena esensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Kesimpulan, berdasarkan pengertian tersebut secara konkret, demokrasi di Indonesia yang berjati diri adalah demokrasi yang berdasarkan filsafat bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila secara konstitusional terkandung dalam Stat Fundamental Norm, yaitu pembukaan UUD 45 yang merupakan norma dasar Indonesia. Selain itu, demokrasi dalam negara Indonesia secara konseptual menurut Muller berdasarkan pada essence of national identity and historical experience and element of civic culture. Hal inilah yang diistilahkan dengan kepribadian dan atau jati diri bangsa Indonesia. Atas dasar itulah, maka praksis demokrasi di Indonesia akan memiliki karakteristik tersendiri secara kontekstual sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri ada 5 periode demokrasi dari tahun 1945 sampai sekarang, seperti yang dikemukakan pada makalah di atas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.